Tangkilisan pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026 segera kita akan mulaikan, dan perlu diinformasikan saat ini yang kena giliran adalah keluarga Stern Tangkilisan atau Tante E dan Om Ratmi. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita. Pertama-tama saya mengatasnamakan keluarga besar Rukun Tangkilisan memohon maaf kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Harold Sigar MTH bersama ibu dan juga tim karena keterlambatan kita dalam acara ini. Mohon maaf karena tadi sementara set Zoom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini. Kita percaya oleh karena kemurahan anugerah Tuhanlah yang telah mempertemukan kita ada di tempat ini, khususnya keluarga besar Rukun Tangkilisan. Dari berbagai interdenominasi gereja kita dikumpulkan, berbagai suku dikumpulkan di tempat ini dengan satu tujuan dalam ikatan kasih, persaudaraan, kasih agape. Tuhan mengikat kita ada di tempat ini bukan cuma sekedar kita kumpul, tapi di tempat ini kita saling mendoakan, saling support, saling menasehati satu dengan yang lain. Untuk itu kami sangat bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan untuk kita seberapa kita yang sudah hadir dan mungkin keluarga yang lain masih dalam perjalanan. Tapi saat ini saya menyampaikan dan menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih hamba Tuhan Bapak Pendeta Harold Sigar MTH yang akan melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, ibadah kita mulaikan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, satukanlah hati kami ya Tuhan. Dengan bersyukur dan bersukacita kita angkat pujian ini. Satukanlah hati untuk memuji dan menyembah, oh ya Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Rajaku. Dan tangan dalam satu kaki bergandengan tangan dalam iman mengasihi antara kami keluarga kanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Kanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Akan dikaitkan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. John Sedo MTH. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas perkenanan Tuhan hari ini. Kami percaya segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, kepada Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Bapa kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami sampai detik ini, di mana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini, keluarga besar Rukun Tangkilisan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelum kami beribadah, kami mohon kami dikuduskan, dilayakkan Tuhan, sehingga sebentar ibadah yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang kami lakukan, kami percaya roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, bahkan segala penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati, bahkan mengurapi hamba-hambamu yang Kau percayakan bertugas di kesempatan ini. Terlebih hamba kebenaran firman, kami percaya urapan yang dari tempat maha tinggi mengalir atasnya. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah keluarga besar Rukun Tangkilisan pada saat ini hanya dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian, tapi sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesaksian kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Stern Tangkilisan. Kami persilakan.
Father, loving Mother, fly across the lonely year, and old home scenes of my childhood and fond memory appear. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of midnight, precious sacred scenes unfold. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred scenes unfold. Thank you. No, we just do that. Testimony? Yes. Okay. Okay, you gonna translate? Ya. No. Okay, my testimony. Kesaksian saya. This is how I became a Christian. Ini adalah cerita tentang bagaimana saya menjadi orang Kristen. First of all, I did not grow up in a religious home. Pertama, saya tidak bertumbuh di gereja orang Kristen. I didn't go to church. Saya tidak ke gereja, I didn't go to Bible studies. saya tidak ke Bible study. I just grew up, that's all. Saya cuma berkembang aja di rumah, Now, bertumbuh di rumah. I grew up during the Vietnam era. Saya bertumbuh. No. Saya bertumbuh dan berkembang di masa ada perang Vietnam. Okay, so then in that time in America, Pada waktu itu di Amerika America had a draft. ada draft, artinya setiap anak laki-laki yang berumur 17 tahun dia harus mendaftar di militer. Itu artinya. And when you turn 18 years old, Ya, kalau kita 18 tahun, you had to register with the kita harus draft board, mendaftar di militer. and they gave you a number. Dan mereka memberikan nomor. And during the Vietnam War, Pada waktu masa perang Vietnam, they would read the numbers off on the radio. mereka akan membacakan nomor-nomornya itu di radio. And if your name was called, you had to go report. Dan kalau nomor saudara dipanggil, itu berarti saudara harus melapor. Now, when they draft you in America, Nah, di Amerika ketika mereka mendaftarkan they saudara, put you in the army. mereka taruh di kelompok angkatan darat. Thank you. Wah. Makasih. Yeah, they put you in the army, and the army is not where you want to be in the war. Mereka taruh di Departemen Angkatan Darat dan saudara pasti tidak mau itu karena harus berperang langsung. So I Jadi decided saya mendaftar I would join the Air Force. saya mau join dengan Angkatan Udara. So the Air Force, Di Angkatan Udara, they trained me in mereka crash melatih rescue. saya di dalam SAR. So when the pilot crashed, Jadi kalau ada pilot yang crash, yang jatuh, I went in and did the rescue. saya menyelamatkan mereka. I was 21 years old, Saya waktu itu umur 21 tahun. and at 21 years old,
I got orders from the Air Force to go to Vietnam. Jadi pada waktu saya berumur 21 tahun, saya dapat order harus pergi ke Vietnam. Now, the Air Force, they're nice to us poor guys. Nah, di Angkatan Udara itu mereka itu sangat sangat baik kepada kami, kasihan They anak-anak let us muda go ya. home for 1 week. Jadi mereka mengatakan kepada kami pulang dulu selama satu minggu. Spend time with your family Jadi pakailah waktu itu untuk keluarga before they send you off. sebelum mereka kirim kami ke perang. And during that time, Dan pada waktu itu I had a friend. saya mempunyai teman. They came over to the house and Mereka wanted to datang talk to me rumah about the Bible. kami They wanted to talk to me about the Bible. dan mereka mau bercerita tentang Alkitab. And they showed me in the Bible Dan mereka menunjukkan ayat-ayat di Alkitab where I needed Jesus in my di life. mana saya membutuhkan Yesus di dalam hidup saya. And I read the word Jadi saya baca satu-satu itu ayat-ayat Alkitab for myself. untuk diri saya. And I just knew it Dan was the saya truth. tahu persis kebenaran Alkitab. And that's how I became a Christian. Itulah pada saat itulah saya menjadi Kristen. I went to that night when I Saya went to bed. malam itu juga saya masuk ke kamar, I asked Jesus into my life. saya berdoa minta Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya, dalam hati saya, And the next day, dan berikutnya keesokan harinya I knew I was saved. saya tahu persis saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. So I had the Word of God Saya mempunyai Alkitab, firman Tuhan. that I knew was the truth, Saya baca dan saya tahu itu adalah kebenaran and I could Alkitab trust it. dan saya percaya itu. And then, off to Vietnam. Dan kemudian saya pergi ke Vietnam ikut berperang. And well, then the Lord was gracious when I was in Vietnam. Dan Tuhan sangat baik sekali kepada kami waktu kami. I came back with all my fingers, my Dan toes. saya kembali dari Vietnam lengkap. Physically, I was in good shape, still strong. Jadi secara fisik saya ini strong. Had to do a little mental adjustment though. Ya biasanya harus ada mental pengertian di adjust itu. But Jangan, I got over it all. I'm tapi saya bagus, saya oke. strong and healthy. Saya kuat dan sehat. The Lord's been with me ever since. Karena Tuhan beserta saya sejak saat itu sampai hari ini. Amen. Amen. Thank you. Makasih banyak-banyak. Oke, puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa testimoni, kesaksian yang luar biasa, penyertaan Tuhan sempurna bisa sampai saat ini dipertemukan di keluarga besar Rukun Tangkilisan. Itu semua anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan tiba dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang sudah dimasukkan, dan pokok doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Febe Pinatis, STH. Kepada Ibu dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, saudara bersaudara dalam rukun keluarga besar Tangkilisan. Kami boleh terkumpul di tempat ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang sungguh besar kami boleh rasakan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami mau berdoa bersehati, berdoa bagi rukun keluarga besar Tangkilisan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang ada, baik itu pengurus maupun anggota rukun, biar diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan yang baru Engkau selalu beri bagi kami Tuhan.
Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga besar kami, bahkan keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, meskipun kami berjauhan, tetapi kasih Kristus yang menyatukan kami, kasih Kristus yang memberikan kami kekuatan saling melengkapi satu dengan yang lain, tetap tinggal di dalam persekutuan kami Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kami berdoa di dalam setiap pergumulan, keluarga-keluarga pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang sakit dimanapun berada, di rumah sakit, biar Engkau Allah sendiri yang menyembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami boleh sembuh. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar rukun kami ini Tuhan boleh berkelanjutan, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hikmat, kebijaksanaan Engkau beri bagi setiap pengurus rukun yang ada, sehingga boleh mengarahkan, memimpin rukun ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia. Biar Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau memberkati para pemimpin mulai dari pusat sampai yang ada di daerah, diberi hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Setiap program kebijakan yang diambil itu benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, segala pertikaian, segala kerusuhan, semua yang menghilangkan kesejahteraan biar Engkau jauhkan dari bangsa dan negara kami. Kami yakin ketika kami berdoa, maka kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami hidup dengan sejahtera, kami hidup dengan damai, kami hidup dengan rukun. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bekerja bagi bangsa dan negara kami, bagi semua masyarakat yang ada, terlebih kami yang ada di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu dengan penuh kesungguhan hati, Engkau mendengar dan Engkau menjawab seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Yang pertama kami berikan kesempatan puji-pujian dari seluruh kaum pria yang hadir pada saat ini. You need to join forces here. Okay. You might have a hard time with this. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu.
Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu kasih setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih setiamu, ya Tuhan.
bagi yang ini kau rela berkorban. Apakah aku sanggup membalaskan setiamu? Sebagai ada ku berserah padamu. Nyadaku apamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, dan kami mengundang dengan penuh kasih pujian kesaksian selanjutnya seluruh kaum wanita yang hadir saat ini. Kami persilakan, mari kaum wanita. Mari di bawah pimpinan Tante E. Still itu dengan sama yang dalam kuasamu di saat badai bergetar, ku akan tetap bersamamu. Apapun terjadi atas tenang sebab But to be fair, Tapi supaya fair, the women had an easier song than the men. kadang-kadang perempuan itu mempunyai lagu yang lebih gampang daripada laki-laki. So next time, man, we got to be a little bit stronger. Lain kali kita untuk laki-laki mesti lebih bagus lagi. Okay. Astaga. Terima kasih. Mari saat ini sebelum kita akan memberikan korban syukur, kita akan berdoa, dan doa syukur persembahan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Amelia Tangkilisan. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami telah
muliakan Engkau dengan puji-pujian. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami akan memberi apa yang adanya. Kami percaya kami harus mempersembahkan dengan tulus hati. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Suka dengan penderitaan. Pasti kalau ditanya pribadi per pribadi, kita tidak suka yang namanya penderitaan. Itulah sebabnya dalam pemberitaan kita tentang Kristus, kebanyakan yang kita sampaikan adalah bahwa Kristus itu datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu tentu saja tidak dapat disangkali bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini supaya orang-orang percaya kepadanya itu mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, lepas daripada penderitaan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa justru orang percaya yang terlibat di dalam pelayanan, sebagaimana yang Paulus kemukakan pada teks ini, dia mengalami penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari iman. Filipi pasal 1 ayat 29 disebutkan bahwa kepada kamu dianugerahkan bukan saja iman, tetapi penderitaan. Karena bagian dari kehidupan orang percaya ada dia mengalami penderitaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang ada namanya gerakan prosperity gospel, menyampaikan Injil kemakmuran, itu juga tidak salah. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya mengurus properti kita, bukan mengurus kekayaan kita, bukan mengurus kesehatan kita saja. Tetapi itu yang disampaikan pada bagian ini oleh Rasul Paulus. Dia menyampaikan satu rahasia, di mana rahasia ini sudah berabad-abad dan dari turunan ke turunan disembunyikan dan kemudian disingkapkan rahasia ini melalui Rasul Paulus. Nah, apakah itu rahasia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Kolose ini? Ayatnya yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia yang disampaikan atau disingkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, orang-orang percaya di Kolose, adalah bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa maksudnya dengan mengatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu? Dia tidak mengatakan di pinggir kanan atau kiri, tetapi dia mengatakan di tengah-tengah. Berarti Kristus itu ada di poros utama kehidupan kita. Dia itu adalah dasar, dia itu adalah landasan. Pada bagian disebutkan bahwa dia itu adalah pengharapan, ya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dasar pengharapan yang disampaikan pada teks ini adalah Kristuslah dasar dari pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kemuliaan. Apa itu yang dimaksudkan dengan pengharapan akan kemuliaan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, kita tentu saja mengamini bahwa di dunia ini kita tidak akan selama-lamanya tinggal. Sekali waktu kita akan beralih dari dunia ini. Dan kalau kita masa peralihan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kita tidak tahu apa yang akan kita tuju di balik kematian? Apakah di balik kematian itu suatu rahasia? Nah, banyak orang yang menganggap begitu. Kematian adalah rahasia, oke. Tetapi kemana kita akan pergi sesudah meninggalkan dunia ini? Apakah itu adalah rahasia? Alkitab dengan sangat gamblang mengatakan bahwa di balik kehidupan kita ini, di dunia ini kita tidak akan kekal. Sekali waktu kita akan tinggalkan dunia ini. Dan di balik kehidupan ini Tuhan sudah menyediakan surga. Kalau kita mau bicara tentang neraka,
Nak mungkin ada orang yang suka pergi ke neraka. Dan memang lebih banyak yang dibicarakan oleh Alkitab adalah surga daripada neraka. Kalau saudara baca Alkitab dan saudara search di Google misalnya, berapa banyak kata surga dan dibandingkan dengan kata neraka? Paling banyak adalah surga. Mengapa? Karena memang Allah menciptakan surga bukan untuk iblis, tetapi Allah menciptakan neraka itu benar-benar untuk iblis dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itu memang disiapkan oleh Allah untuk dia pergi ke neraka. Nah, pengharapan akan kemuliaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada bagian ini itu bicara tentang surga. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa dampaknya? Apa faedahnya kalau Kristus ada di tengah-tengah kita? Apakah dampaknya kita menjadi kaya? Mungkin saja ada orang mengatakan, ketika saya belum percaya pada Yesus, saya miskin. Tapi ketika saya percaya pada Yesus, saya menjadi kaya. Atau ada orang yang mengatakan, saya sebelum percaya pada Yesus tidak menderita. Tapi justru sebaliknya, ketika saya percaya Yesus, saya menderita. Saya dulu sebelum percaya pada Yesus, saya sehat-sehat. Tetapi ketika saya percaya pada Yesus, justru saya menderita sakit. Atau bisa sebaliknya, dulu sakit, sekarang sehat karena percaya pada Yesus. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab, pengharapan akan kemuliaan, itu bicara tentang surga. Yohanes pasal 3 ayat 16 menyebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk melakukan pengampunan dosa bagi manusia. Mengapa pengampunan dosa harus dilakukan oleh Yesus untuk manusia? Karena memang manusia tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa ya untuk mengampuni dosanya sendiri, menghapus dosanya sendiri. Ada yang beranggapan bahwa dia bisa mengampuni dosanya sendiri dengan dia berbuat baik. Oke, dia berbuat baik. Pertanyaannya, berapa banyak perbuatan baik yang harus dia lakukan untuk bisa mengampuni dosanya? Ada orang yang mengatakan seperti timbangan. Kalau misalnya perbuatan jahatnya banyak atau lebih banyak dari baik, maka dia akan pergi ke neraka. Tetapi ada juga mengatakan, bagaimana kalau misalnya timbangannya sama? Baik dan jahat itu sama timbangannya. Kemana dia? Tidak ke neraka, tidak ke surga. Ya kan? Kalau kita beranggapan bahwa perbuatan baik bisa mengampuni dosa, ya, atau misalnya perbuatan baik itu menutupi dosa. Persoalannya kalau kita ada scores, misalnya ada papan scores yang kita bisa lihat, oh perbuatan baik saya sudah 99, perbuatan jahat saya 100, ya kan? Terus akan berusaha untuk bisa cari yang satu ini atau dua supaya bisa melebihi daripada perbuatan jahat. Tetapi persoalannya kita tidak ada papan scores untuk melihat apakah perbuatan jahat saya ini sudah di berapa ya, sudah di tahap berapa, sudah di bilangan berapa. Dan Alkitab, sekali lagi saya mau sampaikan, bahwa Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa perbuatan baik bisa mengampuni dosa. Pada abad ke-15 ada satu denominasi yang mengajarkan bahwa dosa itu sama seperti surat hutang, sehingga orang bisa membeli surat hutang dosa yang namanya indulgensia. Tetapi itu adalah ajaran yang keliru, sehingga diprotes oleh Martin Luther dan muncullah Protestan. Nah, kalau di Protestan juga ada ajaran yang mengajarkan bahwa dosa bisa diampuni, bisa diselesaikan oleh uang. Nah, mau jadi apa lagi? Protestan tahap 2. Tetapi itu tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ada di dalam Alkitab bahwa darah Yesus, sekali lagi, darah Yesuslah yang dapat mengampuni dosa manusia. Ya kan?
Dan apa yang kita buat oleh manusia? Percaya saja. Karena memang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ada yang mengatakan masa cuma Yesus sendiri yang menyelesaikan dosa manusia. Yang memikul salib dari bawah menuju ke Bukit Golgota itu bukan cuma Yesus. Katanya ada Simon orang Kirene. Pertanyaan yang tersalib di Bukit Golgota, apakah Simon orang Kirene? Sehingga tidak ada kontribusi apa-apa dari manusia untuk keselamatan manusia. Tadi Pak sudah bersaksi ya, bagaimana dia bukan orang Kristen. Saya juga tidak tahu apakah ateis ya waktu itu. Tapi kemudian dia menyadari dapat mendengar Injil dan membuka hati mengundang Yesus dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus akan menempati hati, ya kan? Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bagi orang-orang tertentu itu adalah rahasia, tetapi bagi kita yang membaca kebenaran ini terungkap bahwa benar-benar, kalaupun itu adalah rahasia, rahasia yang sudah disingkapkan, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Orang yang berpengharapan akan kemuliaan. Dan pengharapan kita bukan harap-harap cemas. Banyak orang percaya pada Yesus, tetapi bicara tentang surga, tentang pengharapan, dia masih harap-harap cemas. Karena dia masih memikirkan usahanya sendiri. Tetapi Alkitab selalu mengatakan bahwa ketika saya dan saudara menaruh pengharapan kita pada Yesus untuk kemuliaan, taruhlah sepenuhnya dengan iman. Karena Yesus sudah menyelesaikan dosa kita satu kali untuk selama-lamanya di Bukit Kalvari. Sehingga kita yang percaya pada Yesus punya pengharapan. Dan pengharapan kita bukan harap-harap cemas, tetapi pasti. Karena Yesus adalah Allah Juru Selamat kita, yang sudah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, mengampuni segala dosa kita. Menjadi pertanyaan pada kita, apakah kita menempatkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? Atau Kristus hanya sebagai sampingan dalam situasi tertentu kita mengundang Yesus? Tapi Alkitab kembali mau mengatakan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita dan dia tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun. Karena itu adalah janjinya dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh membaca kebenaran-Mu dari kitab Kolose, yang kiranya ini boleh menguatkan, meneguhkan kami bahwa sekalipun itu adalah rahasia yang belum disingkapkan, tetapi sudah disingkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hidup di dalam kehidupan kami, dan kiranya juga kami hidup di dalam Engkau. Berkatilah keluarga besar Tangkilisan, juga keluarga yang menjadi tuan rumah pada siang hari ini. Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas mereka dan juga dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Christ in me, the hope of glory. Kita percaya, hati percaya, mulut mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, maka Roh Kristus itu ada di dalam kita, ada di tengah-tengah kita. Maka kemuliaan itu Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan pribadi, bahkan di tengah keluarga besar Rukun Tangkilisan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan hamba Tuhan Bapak Pendeta Harold Sigar MTH yang sudah memberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan bagi orang semua. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan tutup ibadah syukur kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian karya terbesar, dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Walda Tangkilisan MTH.
Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak hanya memberi nyawa-Mu, ganti nyawa kami yang harus binasa, tapi Engkau masih menuntun, membimbing kami untuk menjadi serupa dengan gambar Halik. Terima kasih untuk waktu, kesempatan Engkau masih bisa memberikan hidup, nafas bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh melihat karya Tuhan yang ajaib di tengah-tengah dunia ini, dan kami pun sungguh-sungguh boleh menjadi bagian di dalam karya terbaik. Bapa di surga, kalau kami tadi sudah memuji Tuhan, memberi persembahan, pemberian, kami telah mendengar firman-Mu menjadi rema surgawi untuk menuntun hidup kami. Terima kasih juga untuk keluarga Ibu Steri dan Pak Rutni yang datang dari USA, berkumpul dengan kami di sini karena kerinduan. Kami boleh bersama-sama melihat bagian dari ikatan keluarga. Tetapi kami bersyukur bahwa ikatan kami ini tidak hanya terbentuk di dunia ini, tapi kami boleh menjadi satu ikatan besar di dalam tubuh Kristus, dan itu terikat sampai pada kekekalan ketika Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Ibu Steri, memberkati juga Pak Rutni dalam tugas pekerjaan pelayanan, sehingga kedua saudara kami ini, bahkan anak cucu, boleh diberkati lewat keluarga
Ibu Steri dan Pak Rutni. Kami juga bersyukur untuk keluarga di sini, keluarga Matindas Tangkilisan. Kau memberkati Pak Lexi dalam usia senja. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan teristimewa Tuhan, memberikan sukacita sehingga di masa-masa ini Tuhan, dia boleh melihat karya ajaib Tuhan, karya terbesar Tuhan. Dan biarlah juga Ibu Shana sebagai istri boleh selalu menolong, menopang dalam kehidupan bersama keluarga Matindas Tangkilisan. Memberkati anak-anak Sisi dan juga Bill. Biarlah kedua anak kami ini juga Tuhan boleh Tuhan tuntun sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memberkati. Memberkati kami semua yang ada di sini, dan kami menikmati sukacita pertemuan kami ini Tuhan. Bapa di surga, oleh sukacita keluarga Ibu Steri dan Pak Rutni telah menyiapkan sajian jasmani yang sebentar kami akan makan santap bersama. Kami percaya sebelum kami makan Engkau sudah memberkatinya, sehingga berkat itu menjadi kekuatan, dan kekuatan itu pun boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya tangan-tangan yang sudah menyiapkannya diberkati oleh Tuhan, memberkati keluarga di sini, memberkati keluarga Tangkilisan. Terima kasih Bapa. Setelah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami boleh beraktivitas seturut dengan kegiatan yang kami sudah rencanakan dalam keluarga kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kami, memberkati kita, memberkati keluarga Ibu Steri dan Pak Rutni, memberkati keluarga Matindas Tangkilisan, memberkati keluarga besar Tangkilisan hari ini, besok, dan seterusnya sampai Maranatha. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah syukur kita boleh selesai, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan pengumuman yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Rukun Ibu Penatua Insinyur Shana Tangkilisan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Rotni dan Ibu Steri. Kami persilakan. Halo, ya. Cuma kata-kata secepatnya aja. Quick. It's always good to get together with Selalu family. senang sekali bertemu dan bersama-sama dengan keluarga. I think I remember every face that is Saya here. rasa saya ingat muka-muka ini. It's some has been a long time, Sudah beberapa lama, some short time. But some short time. yeah. But family is Tapi keluarga it's special, adalah spesial you know, because family has Karena- something that they share karena dalam keluarga kita selalu men-share sesuatu that they don't share with the rest of the world. You yang know? kita tidak membagikan itu kepada You know, seluruh they share dunia. their lives, Tapi kita membagikan itu dalam keluarga they share kita. their memories, Kita membagikan itu dengan memori kita, and they share kenangan many kita, things that dan go kita into making membagikan them a itu family. banyak sekali yang membuat kita menjadi keluarga. You know, family, they look after each Ya, other, keluarga yang dimana kita memperhatikan satu dengan yang lain, they take care of each other. kita menjaga satu dengan yang lain, And when one family member has a need, dan jika anggota keluarga ada keperluan, the other family comes together to try to help them. ya seluruh keluarga bersama-sama membantu. What family does not do, Nah, sesuatu yang tidak dilakukan keluarga family adalah should not be your enemy. keluarga adalah bukan musuh kita. Family should be your friend. Keluarga seharusnya menjadi teman kita.
Family should not take advantage of you. Keluarga itu kita tidak mencari keuntungan dari keluarga Family should kita. not use you. Keluarga kita tidak menggunakan keluarga kita. Family should not lie or cheat you. Keluarga sebetulnya kita tidak berdusta dan Family should cheat. treat each other with Keluarga honesty, itu harus memperlakukan satu dengan With yang lain truth. dengan kejujuran, With dengan integrity. kebenaran, and always love and dan care for each selalu other. love each other. And that's Oh, what family saling means. mengasihi That's what family sesama. means to me. Itulah keluarga yang berarti bagi And I'm saya. sure the Lord Jesus, Dan saya yakin itu Say- juga adalah. Rodney, you're right. Dan kalau kita bertanya Tuhan Yesus bilang, Rodney, betul itu. So each and every one of you Jadi kita di sini yang that are hadir di here sini today to share the family untuk membagikan dengan keluarga and to care about the family dan memperhatikan keluarga and to remember the family, dan mengingatkan kepada keluarga. thank you so very much for coming, Terima kasih banyak-banyak untuk kedatangannya. which a much appreciation. Kami sangat-sangat menghargainya. May we always love and care about each other. Biarlah kita selalu mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Okay, family, I want to hear amen. Okay, thank Thank you. Okay, thank you. Jesus bless and family. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Rukun Ibu Terima Penatua. kasih pengumuman, kita makan dulu. So lapar. Perkara ke belakang makan dulu supaya perut senang, hati senang. Kayak gitu. Iyo, kalau so lapar kok kruyuk-kruyuk aduh. Iyo toh jadi cari senang puru dulu. Pengumuman berikut. Sudah, so berdoa makan tadi, jadi mari masing-masing so besar, ambil piring sendiri, makanan so tersedia. Betul itu dia. Mari silahkan. Nanti sesudah itu ada pengumuman. Iya. Supaya itu pengumumannya nak mau tertinggal akan karena so lapar. Yuk, mari silahkan.